Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Semuanya dimudahkan urusannya, semuanya diberikan kemudahan, kelonggaran, kelapangan, dan kebahagiaan insya Allah. Nah teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali saya akan berbagi tentang apa yang sudah saya pelajari. Tapi sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Terima kasih atas supportnya dan juga selamat bergabung buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Nah teman-teman, beberapa waktu lalu saya sudah sharing tentang outer beauty dan inner beauty, ya kan? Hari ini saya akan berbagi tentang inner child. Nah, apa bedanya antara inner beauty dan inner child? Kalau teman-teman masih ingat video sebelumnya ya, inner beauty dimana kita mendapatkan sebuah keindahan atau kecantikan yang dari dalam. Lalu kalau inner child, kecantikan apa? Apakah itu sama dengan inner beauty ataukah sesuatu yang lain? Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya. Tapi kembali saya bagi lagi, saya sampaikan kembali, barangkali ada di antara teman-teman semuanya yang belum tahu, yang masih belajar sama-sama kayak saya ya teman-teman. Saya tidak terlalu banyak tahu, tapi karena saya sudah membacanya lebih dulu, jadi saya akan sampaikan kepada teman-teman. Nanti buat teman-teman yang sudah lebih tahu, silahkan bisa share, bisa berbagi, saling teman-teman memberikan manfaat satu sama lain ya. Kalau inner child dengan inner beauty itu dua hal yang berbeda ya teman-teman. Inner beauty kita bicara tentang keindahan. Nah, inner child itu seperti apa? Inner child itu kalau menurut Psikologi Today ya, dari salah satu artikel ya, dikatakan bahwa inner child itu adalah sekumpulan peristiwa. Yang peristiwa itu terjadi pada masa kecil, baik itu peristiwa baik maupun peristiwa yang buruk, dan membentuk kepribadian seseorang sampai di masa sekarang. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi sebuah kejadian, bukan hanya sebuah ya, mungkin bisa sebuah, bisa juga sekumpulan kejadian yang memberikan bekas pada seorang anak kecil di masa lalu, begitu ya. Baik itu kejadian yang kecil, yang bahagia ataupun yang kurang bahagia, yang itu terekam kuat dalam diri seseorang sehingga memberikan sesuatu atau membentuk sebuah kepribadian pada orang yang mengalaminya tersebut. Biasanya inner child ini teman-teman, kalau menurut beberapa yang saya baca, tidak terlihat begitu ya, tidak terlihat kasat mata, tetapi dia menjadi bagian dari orang tersebut. Bahkan dia menjadi sebuah peristiwa yang masuk ke dalam alam bawah sadar, sehingga akan mempengaruhi sikap orang tersebut di dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, kalau yang sering kita ketahui ya, yang sering kita dengar, inner child itu sering berakibat atau sering nampak pada anak kecil yang terluka gitu ya. Sebenarnya tidak harus selalu tentang luka, tetapi karena yang luka ini yang sering nampak begitu ya teman-teman, sehingga ada yang mengatakan bahwa inner child itu adalah sisi anak kecil yang terluka di masa lalu sehingga menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Nah, mungkin ada yang sisi bahagianya teman-teman ya, tetapi banyak kemudian yang jadi masalahnya itu ketika menjadi luka begitu. Nah, apa sebab seseorang mengalami inner child? Saya harap teman-teman sudah paham ya, mudah-mudahan ya. Jadi intinya begini teman-teman, itu kejadian di masa lalu, tapi kemudian membentuk sebuah kepribadian sekarang sampai itu berefek sampai sekarang, bahkan pada orang dewasa gitu ya. Pada orang dewasa bisa mengalaminya karena kejadian itu terjadi kuat di masa lalu. Nah, kejadian apa saja yang kemudian dapat mempengaruhi atau menjadi sebuah memori yang kuat atau yang disebut dengan inner child ini pada seseorang? Apa saja peristiwa seperti apa yang biasanya mempengaruhi sebuah inner child ini? Ada banyak peristiwa teman-teman, tetapi dalam begitu ya. Contohnya adalah misalnya ketika seorang anak kecil mendapat pengabaian atas emosionalnya. Jadi dia merasakan sesuatu yang begitu dalam, mungkin begitu terluka, begitu tersayat begitu ya, tetapi dia terabaikan.
terabaikan dengan perasaan itu dan tidak sembuh gitu. Dia terluka saat itu, dia ingin dipahami tapi tidak ada seorang pun yang memahaminya, sehingga menimbulkan luka yang lama-lama dan itu memberikan efek yang besar. Apalagi ya teman-teman, biasanya juga karena kurang kasih sayang. Jadi kurang kasih sayang, orang tuanya mungkin punya masalah gitu ya, mungkin ada terjadi perceraian barangkali, atau terjadi perpisahan barangkali, atau terjadi ya banyak hal yang dia merasakan ada kekosongan atas kasih sayang itu dan memberikan luka. Nah, ini bisa menjadi juga inner child bagi seseorang. Lalu apalagi misalnya kehilangan yang berat misalnya pada waktu kecil ada salah satu orang tuanya atau orang yang sangat disayanginya kemudian meninggal, atau kemudian pergi kemana yang tidak kembali atau lama begitu ya. Jadi dia mengalami proses perpindahan rasa kehilangan yang teramat sangat. Ini juga akan memberikan efek pada seseorang. Kemudian misalnya dibully begitu ya, merasa diambil haknya, kemudian mengalami kekerasan, dilecehkan, atau juga pernah sakit parah begitu ya. Sakitnya memang beda dengan sakit-sakit biasanya yang itu berefek pada dirinya, atau pengalaman-pengalaman pahitnya. Nah, ini akan memberikan efek yang besar bagi kehidupan si anak tersebut di masa yang akan datang. Mungkin teman-teman bisa mengamati ya dalam kehidupan kita sehari-hari, orang-orang di sekeliling kita, ada sebenarnya enggak banyak ya, ada beberapa orang yang mengalami inner child ini dan ini sangat mengganggu sekali dalam kehidupan mereka. Tetapi kadang orang yang mengalaminya enggak menyadarinya gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami ketika seseorang mengalami hal-hal yang mungkin agak aneh gitu. Misalnya gini, orangnya sebenarnya tidak ada kejadian apapun gitu ya, tidak ada kejadian apapun. Ini orang dewasa ya, tidak ada kejadian apapun, sesuatu yang biasa saja, tapi tiba-tiba dia sangat sensi, tapi sensinya banget gitu ya, sangat sensinya itu sudah tingkat tinggi, nggak ada apa-apa, kemudian dia punya luapan emosi yang demikian besar gitu ya, padahal tidak ada peristiwa-peristiwa besar di sekelilingnya atau pada saat itu gitu ya. Bisa jadi inner child-nya dia itu datang. Sebenarnya kadang-kadang inner child datang ini bukan semata-mata langsung datang ya teman-teman. Biasanya ada pencetus-pencetusnya yang mengingatkan kembali pada peristiwa yang lalu, tapi tidak sebesar yang masa lalu begitu. Atau sama juga bisa jadi sih, tapi yang jelas diingatkan kembali walaupun tidak sama peristiwanya atau tidak lebih besar gitu. Biasa sensi banget misalnya teman-teman. Tanda-tanda yang lainnya misalnya dia kasar, mudah sekali marahnya itu bisa sampai melebihi orang normal begitu ya. Kena dikit marahnya luar biasa, padahal sesuatu yang barangkali tidak harus semarah itu begitu. Kemudian misalnya dia tidak berani mengambil keputusan, bingung memutuskan, takut memutuskan sesuatu gitu ya. Atau bisa juga selalu merasa bersalah, merasa tidak aman. Atau bisa juga sesuatu yang membuat dia tidak berani, merasa susah mengendalikan diri dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang kalau secara normal itu sebaiknya tidak terjadi begitu, tetapi ini bisa terjadi tiba-tiba dan luapannya atau dampaknya itu tidak sederhana. Inilah kemudian yang sering terjadi pada orang-orang yang membawa luka inner child, membawa luka di masa lalu. Menurut Kating dan Dan pada tahun 2006, dikutip dalam sebuah artikel 1%.net ya, dikatakan bahwa anak-anak yang sering bermain dengan anak-anak atau teman seusianya, ataupun saudara yang mencintainya dan mendukung dirinya, maka mereka akan tumbuh menjadi orang yang mencintai petualangan, lebih dewasa, dan memiliki kemampuan sosial yang lebih baik. Jadi orang-orang yang punya masa lalu, misalnya dia disayangi keluarganya, punya teman-teman bermain yang asik, dia merasa diterima, maka akan tumbuh menjadi orang-orang yang punya jiwa petualangan, punya jiwa sosial yang mudah gitu, yang lebih tinggi, penuh kasih sayang. Tetapi beda dengan orang-orang yang kemudian mengalami misalnya kekerasan,
baik itu oleh orang tuanya atau orang-orang di sekelilingnya, mungkin dia akan takut bergaul dengan orang lain ya. Salah satu yang kelihatan itu seperti itu juga ya, dia takut bergaul dengan orang lain. Bahkan ada salah seorang teman ya, pernah menceritakan begitu, bahwa suaminya gitu ya, ini saya tidak menyebutkan nama gitu ya, suaminya sering melakukan apa ya, mungkin dibilang KDRT tapi mungkin nggak tahu ya, pokoknya intinya pernah melakukan pemukulan begitu ya, pemukulan. Kemudian beliau menunjukkan pada saya bekas lukanya itu gitu ya, dan kalau sudah marah tidak terkendali kata beliau begitu ya. Kemudian apa yang terjadi, ternyata suaminya ini memang sering mendapat kekerasan dari orang tuanya. Nah jadi pada luka-luka inner child ini ada orang-orang yang kemudian menarik diri. Jadi misalnya dia tertekan, cenderung kemudian merasa bersalah, nggak mau bergaul dengan orang lain, sangat pendiam, susah mengungkapkan pendapat begitu ya. Ada juga yang kemudian efeknya membalas begitu. Jadi karena dia dipukul maka dia akhirnya memukul, dan dia sangat mudah untuk menyakiti orang lain. Jadi itu mungkin sebenarnya tidak mau beliau melakukannya gitu, tetapi itu sebuah respon yang yang kemudian langsung saja begitu refleks dilakukannya, walaupun sebenarnya tidak mau, tetapi itu menjadi sebuah ya itu tadi ya, refleks yang sulit dikendalikan. Nah ini salah satu yang bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami luka di saat inner child. Maka kemudian perlu berhati-hati ya. Mungkin teman-teman barangkali ada saudara, barangkali ada teman, barangkali ada keluarga yang mengalami tanda-tanda seperti itu, mudah sekali kasar, kemudian juga sangat tertutup, atau susah mengungkapkan pendapatnya, susah mengatakan iya, susah mengatakan tidak begitu ya, dan mudah sekali menyakiti orang lain. Coba tengok masa lalunya, tanyakan pada masa lalunya, apakah ada pengalaman yang sebenarnya memberikan luka yang dalam sehingga itu berdampak di masa yang akan datang. Nah luka-luka itu nggak selesai, barangkali ada juga orang-orang yang mengalami itu tapi luka itu selesai begitu ya, selesai sehingga tidak memberikan efek yang besar di masa yang akan datang. Nah kalau sudah terjadi gimana gitu ya, kita tidak bisa merubah masa lalu, kita tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi di masa lalu, tapi yang bisa dilakukan adalah mengendalikan apa yang yang terjadi di masa lalu dan bagaimana reaksi kita menghadapinya gitu ya. Ini tidak mudah ya teman-teman, walaupun bisa dilakukan sendiri, tetapi sebagian perlu bantuan konsultan begitu, perlu konsultasi dengan mungkin psikolog atau yang lainnya. Nah yang perlu kita lakukan ya, seandainya mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semuanya gitu ya, kalau ada salah satu di antara kita yang mengalami masa-masa berat itu, maka lakukan terapi sendiri dulu gitu ya. Kalau nggak bisa maka lakukan dengan ahlinya. Minimal kita, kalau ada di antara teman-teman misalnya ya, mudah-mudahan tidak gitu ya, memang ada inner child di dalam diri, sadari dulu gitu, sadari bahwa itu memang ada sesuatu yang perlu disembuhkan, sehingga ya minimal seperti orang sakit, kalau kita mau sembuh ya kita sadari dulu bahwa ada yang sakit begitu ya, karena kasihan orang-orang di sekelilingnya akan merasakan efeknya begitu, walaupun orang-orang di sekelilingnya juga harus membantu proses penyembuhan itu ya. Nah bagaimana cara menyembuhkannya? Kalau secara ini ya sendiri gitu ya, nanti kalau secara konsultasi bisa silahkan konsultasi, tergantung seberapa besar efek dari inner child itu pada diri seseorang, karena setiap orang kan beda-beda ya teman-teman. Untuk terapi sendiri beberapa hal yang bisa ditempuh, seperti misalnya menemukan cara untuk menyalurkan gitu ya. Jadi kan itu anak kecil dalam diri seseorang tersebut sangat terluka, nggak bisa misalnya kita bilang ya udah pokoknya move on dong gitu, nggak bisa seperti itu gitu. Ya memang harusnya seperti itu ya, langsung move on, tetapi move on itu kan kita kan manusia ya, manusia itu ya bekerja dengan caranya manusia, ada tahapannya. Ketika dipukul kan sakit gitu, untuk menghilangkannya ya nggak terus kemudian langsung move on dong, nggak sakit gitu, enggak, tapi ada proses tahapan untuk menyembuhkannya. Yang pertama adalah temukan cara untuk menyalurkan emosinya, misalnya dengan cara menulis gitu ya, sehingga menuliskan apa-apa yang membuat dia luka, dia bisa kembali lagi ke masa lalunya untuk bertemu dengan si anak kecil tanda kutip ya, yang tadi
sempat terluka sehingga bisa meluapkan perasaannya yang selama ini barangkali terpendam sekian lama gitu kan. Misalnya anak kecil yang terluka oleh orang tuanya, kembali bayangkan pengalaman masa itu, tuliskan kembali sehingga luka itu bisa disembuhkan pelan-pelan gitu ya. Dituliskan dulu untuk memahami diri sendiri. Oh, yang terjadi saat itu tuh si kecil ini seperti ini gitu. Aku yang kecil ini atau dia yang kecil ini seperti ini gitu ya. Nah, kemudian selain menuliskan, apalagi bisa dengan menceritakan gitu ya. Menceritakan pengalaman masa lalu itu ternyata bisa menyalurkan kecemasan ya. Bahkan ini berdasarkan penelitian oleh Freud ya, bahwa menceritakan masa-masa kecemasan atau masa kesedihan di masa lalu itu bisa mengurangi bahkan bisa menyembuhkan luka itu. Tetapi berceritanya ya tidak sembarangan tempat gitu ya. Bercerita kepada orang-orang yang memang bisa memahami, bisa memberikan solusi atau minimal mendengarkan tanpa kemudian menghakimi begitu ya. Jadi tidak sembarangan cerita kepada orang, enggak, karena ini kan juga mengingat barangkali aib, barangkali sesuatu yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Jadi intinya seperti itu, untuk kemudian memahami apa yang terjadi di masa lalu, mengurangi beban-beban yang masih terpendam. Dan kemudian selanjutnya melakukan sesi perminta maafan, artinya memaafkan diri sendiri karena menyimpan itu terlalu lama. Jadi minta maaf, bayangin gitu ya, bertemu dengan anak kecil itu, kemudian meminta maaf kepada anak kecil itu gitu ya, yang termasuk itu dalam dirinya sendiri sebenarnya gitu. Mohon maaf karena telah menyimpan luka itu terlalu lama dan tidak menyembuhkannya gitu ya. Sehingga itu membuat menerima diri sendiri secara utuh. Juga kalau memang masih ada yang menyakiti itu gitu ya, kalau memungkinkan untuk bertemu dan ngobrol, silahkan bisa disampaikan. Kalaupun enggak, minimal hatinya memberikan maaf pelan-pelan kepada orang yang meninggalkan luka itu. Entah itu teman, entah itu orang tua, entah itu siapa gitu ya. Mencoba untuk memaafkan dan mengatakan kepada diri kita, si kecil ini tadi, yang diri kita yang di masa lalu gitu ya, bahwa oke, semuanya akan baik-baik saja. Kamu terluka, saya memahami. Kamu terluka, memang sakit di masa itu memang lebih menyakitkan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi memaklumi, berdialog, memahami diri sendiri, healing gitu ya. Baru kemudian semuanya sudah terjadi, kita akan menuju ke tempat yang lain misalnya, atau apa ya, intinya seperti itu teman-teman. Berdialog dengan diri, mengalami sesi pemaafan kepada diri sendiri, kepada orang yang memberikan maaf kepada orang yang mungkin pernah meninggalkan luka itu walaupun sangat menyakitkan gitu ya. Baru kemudian akan bertahap mengurangi luka-luka itu sehingga menjadi harapannya gitu ya, menjadi sembuh begitu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya membuka diri ya, membuka diri kepada orang lain. Bukan berarti yang dulu pernah terluka itu tidak mengalami sesuatu yang baik di masa yang datang. Bukan berarti orang-orang yang pernah mengalami masa suram atau masa kurang nyaman di masa lalu tidak akan menjadi senang di masa yang akan datang. Maka dari itu bukalah diri gitu ya. Buka diri, bagaimana akan menyembuhkan kalau tidak bisa membuka diri. Nah, lakukan terapi itu terus-menerus. Dan tidak lupa kita sebagai seorang muslim ya, tentu saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahami proses memaafkan itu luar biasa. Walaupun tentu saja itu bukan sebuah proses yang singkat, itu memerlukan proses yang panjang karena luka itu terbentuknya juga bertahun-tahun begitu ya, menumpuknya bertahun-tahun, sehingga untuk menghilangkannya juga butuh waktu. Sehingga pahamilah proses itu, jadi tidak kemudian langsung hilang itu enggak. Dan kalau memang merasa berat, maka jangan ragu-ragu untuk datang kepada psikolog untuk berkonsultasi sehingga mendapatkan solusi. Jangan sampai inner child itu membuat rantai baru dengan melakukan inner child yang baru pada orang lain gitu ya. Apalagi nanti sebagai orang tua gitu. Kalau sebagai orang tua kan punya anak, jangan sampai pengalaman masa lalu yang buruk itu jatuh kepada anaknya, yang juga nanti akan jatuh lagi kepada anaknya lagi. Itu na'udzubillah min dzalik, jangan sampai gitu ya. Mungkin itu ya teman-teman. Alhamdulillah sudah adzan. Jadi kita akan akhiri ya dialog ini. Sesi sharing ini, silahkan teman-teman bisa menambahkan di kolom komen. Barangkali teman-teman punya pengalaman atau punya saudara atau seseorang yang berhasil melewati inner child ini dengan sukses gitu ya, sehingga bisa mengubahnya menjadi kondisi yang lebih baik. Silahkan bisa di share.
Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman karena masih belajar. Saya juga tidak terlalu paham banget. Jadi silahkan teman-teman ambil manfaatnya saja. Jika ada benarnya, datangnya dari Allah. Kalau ada salahnya dari saya semata. Sekali lagi mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.